Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diva Mufidatul Aini dengan NIM 2023011160. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit dan keseimbangan cairan elektrolit. Nah, cairan itu merupakan larutan yang terdiri dari air atau berlarut dan zat berlarut gitu. Terus yang kedua ini elektrolit. Elektrolit merupakan zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang juga disebut dengan ion, juga berada di dalam larutan seperti itu. Di tubuh kita itu 60-70% terdiri dari air, mulai dari otak, jantung, hati, paru, ginjal, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam kompartemen cairan tubuh. Terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu cairan intraseluler. Cairan intraseluler ini yang berada di dalam sel. Sedangkan yang kedua atau cairan ekstraseluler ini cairan yang berada di luar sel. Nah, di antara cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler ini yang memisah adalah membran sel ya. Kemudian cairan ekstraseluler ini itu dibagi menjadi tiga, yaitu cairan interstitial, yaitu cairan yang berada di antara sel, cairan intravaskular, yaitu cairan yang berada di dalam pembuluh darah. Tiga yaitu cairan transseluler, yaitu cairan yang dibutuhkan oleh rongga khusus yang berada di dalam tubuh manusia seperti pleura, yaitu pembungkus dari paru-paru. Nah, di pemisah antara cairan interstitial dan cairan intravaskuler yaitu membran kapiler, sedangkan pemisah antara cairan intravaskuler dan cairan transseluler yaitu membran epitel. Nah, cairan di dalam tubuh kan tadi yang saya bilang yaitu ada 60% sampai 70% di dalamnya ya. Terus ini tuh dibagi lagi. Di cairan intraseluler terdapat 40% cairan, dan yang memisahkan cairan intra dan ekstra yaitu membran sel kan tadi. Dan cairan di ekstraseluler terdiri dari 20% dan itu dibagi lagi. Dan itu dibagi lagi ya. Interstitial yaitu ada 15%, sedangkan di plasma darah yaitu ada 5% gitu. Fungsi cairan pada tubuh ya, yang pertama yaitu mengatur suhu tubuh, yang dimana pada saat tubuh kita mengalami penaikan suhu atau yang dinamakan dengan hipertermi ya, itu otomatis dari sinyal di otak kita itu mengirimkan ke tubuh kita agar suhu tubuhnya menurun seperti itu. Yang kedua yaitu melancarkan peredaran darah. Selanjutnya yaitu membuang racun dan sisa racun berupa feses, keringat, ataupun urin ya. Kemudian yang terakhir yaitu melancarkan pencernaan. Jadi kita itu tidak sembelit kalau asupan cairan kita itu terpenuhi. Jadi terhindar dari yang namanya konstipasi ataupun diare seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke pergerakan cairan tubuh. Pergerakan cairan tubuh itu terdiri dari tiga ya. Yang pertama yaitu difusi, yang kedua adalah osmosis, dan yang ketiga yaitu transport aktif. Ya, yang dimana difusi itu merupakan partikel bergerak dari tinggi ya ke daerah yang rendah, sedangkan osmosis yaitu melalui membran semipermeable dari larutan yang berkontraksi kurang pekat ke kontraksi yang lebih pekat. Kemudian yang transport aktif itu perpindahan substansi atau partikel melalui membran yang membutuhkan energi atau karena adanya tarif dari tubuh seperti pompa jantung. Nah, ini itu persentase kebutuhan cairan tubuh berdasarkan umur ya. Kalau bayi baru lahir itu kebutuhan cairannya yaitu 75%, sedangkan kalau pria dewasa yaitu 57%, dan wanita dewasa yaitu 55%, sedangkan wanita dewasa tua ataupun pria dewasa tua yaitu 45% dari persentase tubuhnya.
kebutuhan cairan tubuh berdasarkan umur juga ya. Kalau umur bayi 3 hari, berat badannya 3 kg, itu membutuhkan cairan 250 sampai 300 ml per harinya. Kemudian kalau umurnya 1 tahun, berat badannya 9,5 kg, maka yang dibutuhkan yaitu 1150 sampai 1300 ml per harinya. Sedangkan kalau usianya yang 2 tahun dan berat badannya ini itu 11,8 kg, maka cairan yang dibutuhkan yaitu 1350 sampai 1500 ml per hari. Sedangkan kalau usianya 6 tahun dan berat badannya 20, yaitu yang dibutuhkan 1500 sampai 2000 ml per harinya. Sedangkan kalau usia yang 10 tahun ini kan berat badannya 28,7, maka cairan yang dibutuhkan yaitu 2000 sampai 2500 ml per hari. Kalau 14 tahun, berat badannya 45, jadi cairan yang dibutuhkan yaitu 2500 sampai 2700 gitu, dan sampai seterusnya. Pengaturan volume cairan tubuh itu dibagi menjadi 2 ya. Jangan lupa, yang pertama yaitu intake cairan. Intake cairan itu yaitu proses masuk cairan ke dalam tubuh, entah itu mineral, berupa air, buah, sayur, seperti itu. Terus kemudian yang kedua ini output cairan. Output cairan itu cairan yang keluar dari tubuh kita seperti keringat, feses, ataupun urin gitu ya. Jadi ada 2, input dan output itu harus diingat. Nah, di proses output cairan ini itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu urin air kencing ya. Urin itu normalnya kalau outputnya itu 1400 sampai 1500 ml per jam atau 30 sampai 40 ml per jam. Terus yang UL atau insensible water loss, ini pengeluaran cairannya di tubuh yang tidak bisa dikontrol, seperti keringat kan tidak bisa dikontrol. Mana mungkin kan kita kalau semisalnya ya keringatnya suruh berhenti, itu kan nggak bisa gitu. Terus yang kedua ini di paru-paru dan kulit tadi itu keringat ya. Terus yang terakhir ini normal kehilangannya itu 300 sampai 400 ml per jam gitu. Terus yang ketiga ini keringat itu respon kondisi tubuh terhadap panas, respon dari anterior hipotalamus, impulsnya ditransfer lalu melalui sumsum tulang belakang, dirangsang oleh yang namanya susunan saraf simpatik di kulit, seperti itu ya. Terus yang terakhir ini ada feses itu pengeluaran air melalui feses yang normalnya 100 sampai 200 ml per hari. Nah, kalau feses ini diidentifikasi ya, teksturnya lembek atau keras dan terdapat darah, lendir ataupun pus gitu. Harus benar-benar dilihat output dari feses ataupun urin gitu. Nah, di urin ini warnanya itu kuning jernih ataupun kuning pekat, atau terdapat darah ataupun pus itu nanah ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh, yang pertama yaitu umur. Nah, umur ini itu karena tergantung pada itu berat badan atau luas dari tubuh tersebut. Yang kedua yaitu iklim. Nah, kalau semisal cuacanya panas, otomatis kita harus membutuhkan asupan cairan agar tubuh kita tetap terhidrasi. Kemudian yaitu diet. Yang selanjutnya kondisi sakit ya. Kondisi sakit itu harus cairan elektrolitnya itu harus terpenuhi agar tidak kehilangan cairan. Yang selanjutnya yaitu tindakan medis. Yang
bawahnya itu pengobatan ya, maaf itu salah tulis, pengobatan yang benar. Terus yang terakhir yaitu proses pembedahan gitu. Nah, cara mengatasi gangguan pemenuhan kebutuhan cairan di tubuh yaitu yang pertama, pemberian cairan melalui infus. Kalau udah benar-benar drop ya, udah gak bisa diatasi lagi, itu kita pakai cairan infus. Jadi kita diinfus gitu. Terus yang kedua yaitu transfer darah. Ketika ada orang yang anemis, darahnya udah benar-benar mentok nih, benar-benar mentok itu, jadi harus dilakukan yang namanya transfusi darah atau transfer darah, seperti itu ya. Usai sudah pembahasan kita terkait pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit di dalam tubuh. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.